Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang My Daily Activities yang terdapat di chapter 5. Apa itu My Daily Activities, Miss? My Daily Activities artinya adalah kegiatan yang biasa aku lakukan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Di sini kita akan mempelajari nama-nama aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari dalam menggunakan bahasa Inggris loh. Jadi setelah slide ini Miss akan memberikan audio rekaman suara yang menuntut teman-teman agar teman-teman dapat menyebutkan nama-nama dari aktivitas sehari-hari dalam menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi, oleh karena itu teman-teman, Miss minta menyimak baik-baik ya audio rekaman suara tersebut. Dan setelah itu teman-teman harus mengikuti apa yang audio tersebut ucapkan agar teman-teman masih mengingat bagaimana cara mengucapkan dari nama-nama aktivitas dalam menggunakan bahasa Inggris. Chapter 5. Listen and repeat. In this chapter, you will hear spoken expression about daily activities. Picture 1. Get up. Picture 2. Take a bath. Picture 3. Study. Picture 4. Have breakfast. Picture 5. Go to school. Picture 6. Go to bed. Picture 7. Go home. Picture 8. Take a nap. Picture 9. Watch TV. Sekarang Miss akan menerjemahkan nama-nama dari aktivitas yang terdapat pada buku halaman 77. Miss mulai dari picture 1 ya. Picture 1, get up. Artinya bangun tidur. Jadi bahasa Inggrisnya bangun tidur apa? Get up, betul. Selanjutnya ada take a bath atau picture 2 is take a bath. Artinya mandi. Bahasa Inggrisnya mandi apa teman-teman? Betul, take a bath. Selanjutnya picture 3 yaitu study. Artinya belajar. Picture 4, have breakfast. Artinya sarapan. Selanjutnya picture 5, go to school. Artinya berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah. Picture 9, maksud Miss picture 6, go to bed. Artinya tidur. Picture 7, go home. Artinya pulang. Picture 8, take a nap. Artinya tidur siang. Picture 9, watch TV. Artinya menonton TV. Nah, teman-teman, itu semua arti dari nama-nama aktivitas yang terdapat pada buku halaman 77 ini. Sekarang teman-teman sudah mengetahui ya bahasa Inggrisnya berangkat sekolah apa, bangun tidur apa, mandi apa, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Sekarang kita lanjut ke pelajaran atau materi selanjutnya. Teman, sekarang kita akan mempelajari tentang useful expression. Di sini kita akan mempelajari tentang kalimat pertanyaan dalam menanyakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan seseorang. Nah, pertanyaannya itu yang ditanya adalah waktu atau jam yang biasa mereka lakukan. Kira-kira jam berapa nih kamu mandi? Atau kira-kira kamu jam berapa nih berangkat sekolahnya. Nah, kita akan mempelajari kalimat tersebut nih teman-teman dan cara menyebutkan
atau cara menjawab juga dari kalimat itu, yaitu di sini di buku atau di layar PowerPoint ada 2 nih teman-teman. Sekarang teman-teman bisa buka bukunya halaman 80 ya. Nah, di sini di contoh di buku ada 2, yaitu what time do you take a bath dan what time do you. Nah, di sini artinya sama dan kalimatnya sama ya teman-teman. Yang membedakan adalah yang pertama itu disebutkan nih contohnya aktivitasnya, yaitu apa? Take a bath artinya apa teman-teman? Betul, mandi. Jadi pertanyaan pertama itu bertanya nih, kamu mandi jam berapa? Lalu jawabannya I take a bath at 6 o'clock. Artinya aku mandi jam 6 sore. Maksudnya aku mandi jam 6. Nah, di sini di bawahnya ada what time do you. Nah, di sini teman-teman di kalimat ini tinggal menambahkan nih aktivitasnya yang mau ditanyain apa. Misalnya what time do you go to school gitu kan. Nah, jadi bisa dijawab I go to school at 6:30 atau at 7 o'clock. Jadi artinya kamu jam berapa berangkat sekolahnya? Aku berangkat sekolah jam 7. Begitu teman-teman. Jadi dalam menyebutkan waktu atau kalau yang ditanya waktunya, teman-teman harus menjawab juga ya waktunya tuh jam berapa. Misalnya 6 o'clock, 7 o'clock atau jam-jam lainnya. Dan sekarang kita lanjutkan ke more to know. Di more to know ini, di sini ada question form, artinya susunan dari kalimat pertanyaan. Yang pertama ada what time do, terus ditambah do dan ditambah you, they, we, I. Jadi bisa menggunakan kalimat pronoun dari you, they, we, dan I dan menambahkan verb 1. Verb 1 itu apa, Miss? Verb 1 adalah kata kerja atau kata dari aktivitas yang sedang dilakukan. Misalnya study, take a nap, go to school, watch TV. Jadi susunannya di sini adalah what time atau jam berapa, lalu kamu melakukan sesuatu. Di sini contohnya ada di useful expression ya teman-teman. Dan di form kedua yaitu ada what time does she, he, it, Rita plus verb 1. Nah, Miss, kan ini sama, Miss. Bedanya apa sama question form yang nomor 1? Nah, di sini perbedaannya adalah penggunaan dari pronoun atau subjeknya nih, teman-teman. Kalau yang question form 1, di situ subjeknya yaitu you, they, we, I. Artinya kamu, mereka, kita, dan aku. Jadi saat teman-teman ingin menggunakan kata you, they, we, I, teman-teman harus menggunakan kata do. Sedangkan untuk kata does, di sini perbedaannya do sama does saja ya teman-teman, dan selebihnya sama. Yaitu menggunakan subjek she, he, it, dan nama dari seseorang. Contohnya di sini adalah Rita. Jadi saat teman-teman ingin bertanya kepada seseorang dengan menggunakan namanya, jadi teman-teman harus menggunakan kata does. Tidak boleh do ya teman-teman. Perbedaannya hanya di situ saja. Selebihnya sama. Nah teman-teman, itu semua question form atau susunan dari kalimat pertanyaan dalam mempertanyakan waktu yang dilakukan saat melakukan aktivitas. Teman-teman, sekarang bisa buka bukunya halaman 79. Di sini kita akan mempraktekkan conversation atau dialog yang terdapat pada buku halaman 79 dan 80 ini. Di sini misalkan membacakan ke dalam bahasa Inggris lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman lebih mudah memahami makna dari dialog-dialog yang terdapat di buku halaman 79 dan 80 ini. Kita mulai dari dialog yang pertama. Student A. What time do you get up? Student B. I get up at 5 o'clock. Artinya, kata siswa yang pertama, jam berapa kamu bangun tidur? Kata siswa B, aku bangun tidur jam 5.
Lalu kita lanjut ke dialog kedua. Student A, what time do you take a bath? Student B, I take a bath at 5:30. Artinya, kata student yang pertama, jam berapa kamu mandi? Lalu kata si siswa B, aku mandi jam 5. Selanjutnya, student A, what time do you have breakfast? Student B, I have breakfast at 6 o'clock. Artinya, kata student A, jam berapa kamu sarapan? Lalu kata si student B, aku sarapan jam 6. Selanjutnya, student A, what time do you go to school? Student B, I go to school at 6:30. Artinya, kata siswa yang pertama atau siswa A, jam berapa kamu berangkat sekolah? Kata siswa B, aku berangkat sekolah jam 6:30 atau setengah 7. Selanjutnya, student A, what time do you study? I study at 1:30. Artinya, jam berapa kamu belajar? Aku belajar jam 1:30 atau setengah 2 siang. Dan dialog yang terakhir, what do you take a nap? Maksud Miss, what time do you take a nap? I take a nap at 2 o'clock. Artinya, jam berapa kamu tidur siang? Miss ulang ya. Artinya, jam berapa kamu tidur siang? Aku tidur siang jam 2. Nah, teman-teman, itu semua dialog-dialog yang sudah Miss bacakan dalam bahasa Inggris dan Miss terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekarang kita akan mempelajari teks yang terdapat pada halaman 82 bagian reading. Di sini Miss akan membacakan teks tersebut dalam bahasa Inggris lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman dapat mudah memahami dari isi teks yang terdapat di buku halaman 82 ini. Sekarang Miss mulai ya. Every day I get up at 5 o'clock. I take a bath after that. I have breakfast with my family at 6 o'clock. I go to school at 6:30. I go home at 1. Then I take a nap. Artinya, setiap hari aku bangun tidur jam 5. Setelah itu aku mandi. Setelah mandi aku sarapan dengan keluargaku pada pukul 6. Lalu aku berangkat sekolah jam 6:30 atau setengah 7. Aku pulang sekolah jam 1. Lalu aku tidur siang. Nah, teman-teman, itu semua arti dari terjemahan pada teks yang terdapat pada buku halaman 82. Semoga teman-teman dapat memahami ya isi teks dari buku yang halaman 82 ini ya. Dan melalui teks tersebut teman-teman dapat nih mengetahui bagaimana cara membuat kalimat dalam menyebutkan aktivitas sehari-hari. Teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi yang terdapat pada buku di chapter 5 ini tentang My Daily Activities. Kita sudah mempelajari nama-nama aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat question form atau susunan kalimat pertanyaan dalam mempertanyakan aktivitas dan waktu yang dilakukan kepada seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari nih dialog dan teks-teks yang mencontohkan bagaimana cara bertanya dalam mempertanyakan aktivitas dari seseorang. Dan juga di bagian reading kita dapat mempelajari bagaimana cara membuat kalimat dalam menyebutkan daily activities atau aktivitas sehari-hari kita. Miss mau berterima kasih kepada teman-teman yang telah mempelajari dan mau mendengarkan penjelasan Miss hari ini tentang chapter 5 tentang daily activities. Semoga apa yang sudah Miss sebutkan dan Miss jelaskan dapat membantu teman-teman dalam memahami
dalam chapter 5 ini. Dan teman-teman juga jangan lupa ya berterima kasih kepada ayah dan bunda yang telah membimbing teman-teman dalam melakukan pembelajaran hari ini. Miss mohon maaf jika banyak ucapan atau kata-kata yang salah saat Miss menjelaskan tentang materi. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Miss pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next chapter. Bye.